Pada akhirnya, setelah pertempuran sengit, peringkat Raja Iblis baru lahir. Raja Iblis pertama, tentu saja Qin Chen. Raja Iblis kedua adalah Iblis Batu Hitam, sedangkan untuk Raja Iblis ketiga masih tetap sama dengan sebelumnya. Selain itu, dari peringkat keempat hingga ke-18 terjadi beberapa perubahan peringkat. 10 hari kemudian, Raja Iblis yang baru akan mengikuti kursi ini ke kolam gelap untuk pembaptisan. Pada saat yang sama, Jenderal Iblis lainnya yang memiliki kinerja luar biasa dalam konferensi Pulau Iblis ini juga akan mendapatkan kesempatan untuk memasuki kolam gelap untuk pembaptisan. Kata Raja Iblis Abadi bergemuruh, suaranya seperti guntur, secara alami kembali menarik sorak-sorai seluruh penonton. Setelah konferensi Pulau Iblis, ada hari karnaval. Iblis kuat yang tak terhitung jumlahnya datang ke sini. Setelah pertempuran sengit seperti itu, mereka secara alami memiliki kebutuhan lain. Pulau Iblis Abadi akan mengadakan karnaval 3 hari 3 malam, yang juga merupakan proyek penting setelah setiap konferensi Pulau Iblis. Qin Chen secara alami tidak akan ambil bagian dalam karnaval ini. Hari ini, dia tidak sabar untuk mengetahui situasi dari rangkaian sumber iblis tertinggi, dan segera mengikuti Raja Iblis Abadi ke Istana Iblis Abadi. Namun, di luar Istana Iblis Abadi, Qin Chen dihentikan oleh Raja Iblis Batu Hitam. "Tuan Iblis Batu Hitam, ada apa?" ucap Qin Chen berbalik dan menatap Raja Iblis Batu Hitam sambil tersenyum. Melihat ini, para penjaga iblis lainnya berbalik dan pergi. Mereka tidak berani tinggal di sini lagi. Karena mereka telah melihat posisi Qin Chen di mata Raja Iblis Abadi sebelumnya, dan Qin Chen telah menjadi Raja Iblis pertama, dan sudah menjadi orang pertama di bawah komando Raja Iblis Abadi. Siapa yang berani menyinggung perasaannya? Setelah Raja Iblis Batu Hitam, Jenderal Iblis Hei Feng dan jenderal lainnya yang awalnya mengikuti Raja Iblis Batu Hitam. Melihat ini, mereka diam-diam menyelinap pergi. Mereka tidak berani mendengarkan percakapan pribadi antara orang dewasa. "Kamu, tidakkah kamu kembali padaku?" ucap Raja Iblis Batu Hitam memandang Qin Chen, wajahnya sedikit memerah, ragu-ragu sejenak, dan hatinya bermasalah. Qin Chen memandang wajah Raja Iblis Batu Hitam, mata yang keras kepala dan gigih. Dia tidak bisa menahan senyum dan berkata, "Masih ada sesuatu yang harus didiskusikan dengan Raja Iblis Abadi, untuk sementara saya tidak akan kembali." Wajah Raja Iblis Batu Hitam agak putih, dan tubuhnya bergetar. Dia mengangguk dan berkata, "Aku mengerti. Bawahan ini harus pergi dulu." Ucap Qin Chen tersenyum dan akan berbalik memasuki Istana Iblis. "Mo Chen." Tiba-tiba, Raja Iblis Batu Hitam memanggil Qin Chen. Qin Chen menoleh dan berkata dengan ringan, "Apakah masih ada sesuatu?" "Kamu harus berhati-hati," ucap Raja Iblis Batu Hitam dengan suara rendah, "meskipun aku tidak tahu siapa kamu, tetapi lautan iblis kekacauan bukanlah tempat yang sederhana, dan kolam gelap." Ucap Raja Iblis Batu Hitam ragu sejenak dan melanjutkan, "Lebih baik tidak memasuki kolam ini. Meskipun kolam ini dapat meningkatkan pencapaianmu, itu bukan hal yang baik. Begitu kamu memasuki kolam gelap, aku khawatir kamu tidak akan dapat menahannya." Tampilan Raja Iblis Batu Hitam sangat serius, gugup, dan memperingati. Qin Chen melihat Raja Iblis Batu Hitam, dia tidak menyangka Raja Iblis Batu Hitam akan mengatakan kata-kata seperti itu pada dirinya sendiri. Qin Chen berkata sambil tersenyum, "Saya tahu. Terima kasih telah mengingatkan saya." Melihat Qin Chen berbalik untuk pergi, Raja Iblis Batu Hitam tiba-tiba memanggilnya lagi. Dia memandang Qin Chen, tersipu, dan berkata, "Aku tidak peduli siapa kamu, tidak peduli apa tujuanmu datang ke lautan iblis kekacauan, Pulau Hati Iblis Batu Hitam akan selalu menjadi rumahmu dan tempat awalmu. Aku akan menunggumu kembali." Setelah mengatakan ini, Raja Iblis Batu Hitam berbalik dan pergi. "Sudah berakhir, gadis kecil lain telah dilukai olehmu. Di dunia kekacauan," suara Hong Huang datang, "Nak Qin Chen, saya menemukan bahwa kemanapun Anda pergi, akan ada gadis kecil yang akan terpesona oleh Anda. Saya tidak berpikir Anda terlihat sangat baik bukan?" "Diam, jangan berbicara lagi," ucap Qin Chen mengerutkan kening. "Hei, jangan khawatir. Leluhur ini tidak akan memberitahu orang lain tentang hal-hal di sini, seperti istri dan orang kepercayaanmu.
Aku berjanji tidak akan memberitahu satu pun dari mereka. Namun, Nak Qin Chen, orang-orang sangat ramah kepadamu. Kamu tidak bisa hanya bermain dengan hati dan jiwa orang lain dan meninggalkan mereka. Bukankah itu tidak tahu malu? Jika kamu ingin aku memberitahumu, kamu setidaknya harus mengadakan festival musim semi dengan orang lain. Mari kita berpasangan, sehingga orang lain dapat memikirkannya sedikit. Bukankah begitu? Hehehe, wajah Qin Chen hitam. Hong Huang Zulong ini baru saja meninggalkan klan naga sejati selama beberapa hari. Apa yang ada dalam otaknya? Apakah kamu pikir aku sepertimu? Ucap Qin Chen mencibir. Ahem, apa yang kamu tahu? Dahulu kala, ketika leluhur ini masih muda, sangat romantis dan anggun. Keindahan yang tak terhitung jumlahnya ingin masuk ke tempat tidur leluhur ini. Kamu tidak akan mengerti ini, kata Hong Huang Zulong dengan bangga. Benda lama Hong Huang, bukankah zaman kunomu sama dengan zamanku? Mengapa aku tidak tahu kalau kamu begitu populer? Ucap leluhur sungai darah tiba-tiba berkata dengan warna putih. Bah, mereka yang tidak memiliki kekuatan sama sekali, minggir. Kamu tidak bisa bicara di sini sekarang. Kata Hong Huang Zulong memandang Su He Sengzu dengan jijik, jika kamu tidak memiliki kekuatan, jangan keluar. Teruslah menjadi kura-kura yang bersembunyi dalam sungai bintang kekacauan, jika berani keluar, aku akan meledakkanmu. Kamu, ucap leluhur sungai darah gemetar karena amarah, lautan darahnya melonjak. Sial, benda tua ini terlalu sombong. Semakin arogan setelah mendapatkan kembali kekuatannya. Kamu tunggu saja nanti, ucap leluhur sungai darah menegur dengan marah, terlalu malas untuk berbicara lagi. Sekarang kekuatannya belum pulih, bersabarlah dengan pihak lain terlebih dahulu. Saat kekuatannya pulih, cepat atau lambat, dia akan melawannya. Ketika melihat Su He Sengzu tidak berani berdebat dengan dirinya lagi, Hong Huang Zulong tersenyum aneh dan kemudian berkata, Nak Qin Chen, saya sangat serius berbicara dengan Anda. Jika itu adalah saya, hehe, meskipun Raja Iblis Batu Hitam adalah iblis, dia sedikit kurus dan kecil. Dia tidak sekuat leluhur naga sejati, dengan pinggang tebal dan bokong gemuk, tetapi dia cantik. Di dunia iblis ini, tidak ada yang salah dengan itu. Dan Mei Yaoqing dari klan iblis ilusi sebelumnya. Oh, kamu juga bisa membawanya bersamamu. Ada baiknya menghangatkan tempat tidur saat kamu membutuhkannya. Jika kamu takut wanitamu akan tahu, jangan khawatir. Selama aku tidak mengatakannya, siapa lagi yang berani mengatakannya? Jika pria tua Su He Sengzu berani mengatakannya, aku akan mematahkan kakinya. Tetapi, ucap Hong Huang Zulong berkata dengan senyum licik, aku akan merahasiakannya untukmu. Apakah kamu juga akan mengambil sesuatu yang baik untuk menutup mulutku? Misalnya, menemukan beberapa ibu iblis lagi untukku. Qin Chen tidak membantu tetapi terdiam. Naga prasejarah ini telah memulihkan banyak kekuatan, dan masih sangat tidak tahu malu. Kamu ingin naga betina yang cantik lagi? Apakah tubuhmu pulih? Bukankah itu benar sekarang? Kamu lupa bagaimana kamu bisa keluar dari klan naga sejati? Bisakah kamu melakukannya? Kata Qin Chen melirik Hong Huang Zulong. Rasanya seperti melihat burung puyuh. Mencarikanmu lagi ibu naga, itu tidak masalah. Tapi, apakah kamu yakin? Ucap Qin Chen terkekeh. Tentu saja yakin, kamu tidak tahu, ketika aku tinggal di dunia kekacauan ini, burung-burung keluar dari mulutku, dan aku tidak bisa keluar. Aku tidak punya tempat untuk melampiaskan energiku. Kata Hong Huang Zulong, seluruh tubuhnya panas dan kering, dengan senyum di wajahnya. Baiklah, ucap Qin Chen mengangguk. Di dunia kekacauan, slip giok tiba-tiba muncul dan jatuh tepat di depan Hong Huang Zulong. Apa ini? Ucap Hong Huang Zulong penasaran. Penampilanmu sebelumnya, aku sudah merekamnya. Kamu dapat yakin bahwa ketika kamu kembali ke klan Zenlong, aku akan memberikan slip giok ini kepada leluhur Zenlong. Jika leluhur Zenlong tahu apa yang kamu pikirkan, dia akan senang bahwa telah mempercayakan orang yang baik itu. Kata Qin Chen dengan tenang. Jangan, Nak Qin Chen. Tidak, Brother Qin Chen Sao. Ucap Hong Huang Zulong matanya tiba-tiba melebar, aku akan menjadi naga mati. Hong Huang Zulong tiba-tiba menggigil. Memikirkan keganasan leluhur Zenlong, kaki ketiga Hong Huang Zulong sedikit gemetar.
Hahaha. Melihat penampilan Hong Huang Zulong yang ketakutan dan bersalah, Sue He Zhengzu tertawa terbahak-bahak. Biarkan orang ini menjadi sombong di depan Chen Shao. Dia berpikir bahwa jika dia memulihkan sedikit kekuatan, dia tidak tahu keunggulan langit dan bumi. Tuan Hong Huang Zulong, apakah kamu masih menginginkan bebek Mandarin dalam embun sekarang? Ucap Qin Chen mencibir. Tidak, ahem, Chen Shao. Aku hanya ingin memeriahkan suasana dan membuat lelucon. Ahem, ini benar-benar lelucon. Jangan dianggap serius. Ucap Hong Huang Zulong tersenyum lebih datar. Qin Chen mencibir di lubuk hatinya. Melihat Hong Huang Zulong bukan lagi iblis, dan langsung malas memperhatikannya. Saat berikutnya, Qin Chen telah memasuki istana iblis abadi. Tuan iblis abadi, ucap Qin Chen dengan ringan. Tuanku, ucap Raja Iblis Abadi segera memberi hormat kepada Qin Chen, bawahan ada di sini. Bawa aku ke lokasi susunan sumber sihir tertinggi. Ucap Qin Chen memerintahkan. Baik Tuan. Segera, Raja Iblis Abadi ada di depannya, membawa Qin Chen ke dasar Pulau Iblis Abadi dan menyelam ke laut dalam. Sesaat kemudian, Qin Chen datang ke sumber iblis tertinggi lagi. Segera setelah Raja Iblis Abadi muncul, beberapa penjaga iblis yang kuat di sekitar barisan muncul satu demi satu dan memberi hormat dengan hormat. Pada saat yang sama, mereka semua memandang Qin Chen dengan rasa ingin tahu. Siapa ini? Raja Iblis Abadi sebenarnya membawanya ke susunan sumber iblis tertinggi ini. Ini adalah Raja Iblis pertama di bawah komandoku, Demon Chen. Mulai sekarang, di Pulau Abadiku, kehendak Demon Chen adalah kehendakku. Ucap Raja Iblis Abadi memberitahukan. Apa? Raja Iblis pertama yang baru. Gumam banyak penjaga iblis di tempat kejadian terkejut. Mereka semua tahu bahwa hari ini adalah hari konferensi Pulau Iblis Abadi. Ini adalah hari untuk menentukan peringkat Raja Iblis baru, tetapi tidak ada yang menyangka bahwa Raja Iblis pertama yang baru akan lahir. Kenapa? Apa kalian tidak mendengarnya? Ucap Raja Iblis Abadi mengerutkan kening. Kami telah bertemu Raja Iblis pertama. Ucap para penjaga sihir ini dengan tergesa-gesa, memberi hormat dengan hormat dan tidak berani mengabaikan. Baiklah, ayo pergi dan kembali ke Pulau Iblis Abadi untuk beristirahat. Perintah Raja Iblis Abadi. Semua penjaga iblis di tempat kejadian tertegun. Arai sumber iblis tertinggi sangat penting. Itu adalah hal terpenting di Pulau Iblis manapun. Sebagai Tianzun penjaga iblis, mereka selalu ada di sini dan tidak pernah pergi. Bahkan jika ada kecelakaan besar, tugas mereka adalah tetap berpegang pada susunan sumber iblis tertinggi. Jadi pada saat ini, Raja Iblis Abadi membiarkan mereka pergi, yang segera mengisi hati mereka dengan kecurigaan. Kenapa? Apa kalian tidak mendengarkan perintahku? Ucap Raja Iblis Abadi, wajahnya tenggelam dan meraung, di dalam tubuhnya, ki iblis yang menggelinding keluar dan menekan para penjaga iblis ini. Bawahan tidak berani. Ucap para penjaga iblis ini gemetaran, dan mereka berbalik dan pergi dari sini dengan tergesa-gesa. Segera, Raja Iblis Abadi secara pribadi membawa Qin Chen ke inti susunan besar. Tuan, ini adalah tempat terpenting di mana susunan sumber iblis tertinggi berada di inti Pulau Iblis Abadiku. Kata Raja Iblis Abadi dengan hormat. Qin Chen melihat susunan besar ini, di depannya, sumber iblis yang sangat luas, bergulir bergelombang, dan mengandung napas yang mengerikan. Pada saat yang sama, pola dari 18 susunan sumber iblis menyebar ke segala arah, mengarah ke Pulau Iblis dari 8 belas Raja Iblis, menyerap kekuatan yang jatuh dari orang kuat di arena duel dan memperkuat diri mereka sendiri. Kemudian, sumber iblis dari susunan besar ini akan mengarahkan kekuatan ini ke laut dalam yang jauh. Apakah ini tempat di mana penguasa iblis laut berada? Ucap Qin Chen bertanya. Ya, tuanku. Setiap susunan sumber iblis di bawah 8 pulau iblis terhubung dengan 18 pulau hati iblis, yang terus-menerus mengirimkan seluruh lautan iblis kekacauan ke kolam gelap tempat iblis berada, untuk memperkuat kekuatan kolam gelap. Kata Raja Iblis Abadi memberitahukan. Qin Chen mengangguk, Anda dapat mengontrol larik sumber iblis ini. Bisakah Anda membuka larik ini dan membiarkan saya memasukinya untuk memata-matai? Ucap Qin Chen memerintahkan. Tuanku, meskipun bawahan dapat mengontrol susunan sumber iblis, itu hanya kontrol sederhana.
Susunan ini dibangun oleh leluhur iblis dan para ahli dari klan gelap. Di bawah kendali mereka, bawahan hanya dapat mengaktifkan sebagian dari kekuatannya. Kata Raja Iblis Abadi dengan sungguh-sungguh. Jadi begitu, ucap Qin Chen, alisnya sedikit berkerut, dan tangan kanannya menangkap susunan sumber iblis. Tiba-tiba, nafas gelap yang mengerikan keluar dari susunan sumber iblis, bergemuruh, kekuatan mengerikan langsung menelan langit dan bumi dan memusnahkan segalanya. Jelas ada seseorang yang menyentuh dan segera ada reaksi. Raja Iblis Abadi segera mengontrol arai, yang membuat arai sedikit lebih terkendali. Namun, nafas gelap di dalamnya sangat sensitif, dan bisa meledak kapan saja. Tuan, bawahan hanya dapat mengontrol susunan ini secara sederhana. Jika Tuan menyerang susunan ini secara paksa, itu pasti akan menyebabkan serangan balik aktif dari susunan ini. Pada saat itu, bahkan bawahan tidak akan dapat menahannya, dan itu akan terdeteksi oleh penguasa iblis. Kata Raja Iblis Abadi buru-buru menjelaskan. Aku mengerti, jangan khawatir. Aku tidak akan menyerang dengan paksa. Kata Qin Chen mengambil kembali tangan kanannya, dan dia juga melihat bahwa susunan ini luar biasa dan sangat kuat, yang tidak dapat dipatahkan oleh serangan yang kuat. Qin Chen mengangkat tangannya, dan tiba-tiba, Lord of Abyss Demon muncul di sampingnya. Tuanku, ucap Lord of Abyss Demon memberi hormat dengan hormat. Datang dan lihatlah susunan ini. Ucap Qin Chen memerintahkan. Baik Tuan, ucap Lord of Abyss Demon melangkah maju, menatap dengan hati-hati. Setelah beberapa saat, dia hanya bisa menghirup udara dingin, dan matanya menjadi lebih serius. Tuan, susunan ini, setidaknya itu merupakan susunan tertinggi. Larangannya sangat kuat, dan memiliki kekuatan klan abisal kami. Jika bawahan tidak salah, susunan ini seharusnya dibangun oleh leluhur saya, dan itu juga merupakan kombinasi dari kekuatan kutukan dari klan abisal kami. Selain kekuatan iblis abisal, itu juga mengandung kekuatan gelap khusus. Kekuatan gelap ini sangat luar biasa. Tapi anehnya selain dua kekuatan itu, sepertinya ada kekuatan lain. Namun, kekuatan ini sangat tersembunyi. Itu terletak di kedalaman susunan, dan bawahan tidak dapat mengidentifikasi kekuatan apa itu. Kata Lord of Abyss Demon segera melihat petunjuknya. Apakah kamu juga merasakannya? Ucap Qin Chen, matanya berkilat dan tersenyum. Karena dia juga merasakan kekuatan khusus, yang tersembunyi di dalam kekuatan iblis abisal dan kekuatan kegelapan. Terlebih lagi, entah bagaimana, dia samar-samar merasa bahwa kekuatan ini cukup familiar, seolah dia pernah melihatnya sebelumnya. Kekuatan apa itu? Mengapa ada perasaan yang akrab? Gumam Qin Chen mengerutkan kening. Dia merasakannya dengan hati-hati, tetapi dia tidak dapat menemukan petunjuk. Sepertinya hanya bisa memecahkan susunan besar ini. Pikir Qin Chen mengambil keputusan. Lord Abyss, bantu aku. Kata Qin Chen dengan suara yang dalam. Ya, Tuan, ucap Lord of Abyss Demon dengan hormat. Segera, Qin Chen duduk di sini dengan lutut bersilang, merasakan difusi, langsung menyentuh sumber iblis ini, dan persepsi Qin Chen sepenuhnya terintegrasi dengan susunan ini, dan dia mulai menganalisis larangan dan pola susunannya. Meskipun Qin Chen telah bersiap sejak lama, ketika dia benar-benar merasakan susunan besar ini, dia masih terkejut. Di depannya, ini adalah tingkat yang mengerikan dari susunan sumber iblis, yang lebih mengerikan dari yang dia bayangkan. Level terlarang dari arai tidak hanya perlu dilihat melalui pemindaian jiwa, tetapi juga memiliki garis yang rumit, yang membuat Qin Chen merasa pusing. Bagaimana mungkin? Pikiran Qin Chen terkejut. Dia telah melihat begitu banyak larangan dan susunan sehingga pemahamannya tentang susunan telah mencapai titik yang sangat ekstrim. Bahkan, pada umumnya tingkat susunan tertinggi, Qin Chen pasti akan melihat beberapa petunjuknya. Tapi di depan susunan besar ini, dia pusing dan tidak bisa melihat dengan jelas. Apakah mungkin susunan ini telah melampaui level tertinggi? Gumam Qin Chen terkejut. Tapi segera, dia mengerutkan kening lagi. Di depannya, susunan besar ini, sama sekali tidak mungkin menjadi susunan besar level tertinggi. Pertama-tama, tidak mungkin berhasil mengatur susunan detasemen super dengan kekuatan leluhur abisal. Kedua, meskipun sangat mungkin ada orang yang sangat kuat dalam klan gelap,
Qin Chen telah belajar dari Xiao Yao Zizun bahwa orang yang sangat kuat tidak dapat memasuki alam semesta untuk saat ini. Jika tidak, alam semesta telah lama ditempati oleh pihak lain, dan Terran tidak dapat menahannya. Artinya, susunan besar di depannya ini tidak akan pernah bisa menjadi susunan besar dari level tertinggi. Terlebih lagi, jika itu adalah arai yang sangat besar, kekuatan Qin Chen saat ini tidak dapat menahan aura dari arai ini. Qin Chen tersenyum dan matanya penuh semangat juang.